Bab 74. Menjalankan rencana. Siang itu Cira berusaha menemui Gio. Ia sudah membuat skenario dengan Omar dan Olive. Ia sengaja berdiri di depan pintu kamar Gio, agar pembicaraannya terdengar oleh Gio. Omar, aku lihat kelinci pemberianku sangat kotor. Benarkah Bu? Padahal aku selalu memandikannya. Mungkin cara memandikanmu yang tidak benar. Nah, apa aku bilang? Cara mandi hewan sama manusia itu beda, sahut Olive. Heleh sok tahu kamu, cibir Omar. Memang betul yang dikatakan oleh Olive. Tuh kamu dengar sendiri kan dari ahlinya. Haha, sudah kalian jangan bertengkar. Nanti suara kalian membangunkan Gio yang sedang tidur. Cira berkata sambil melirik ke arah pintu kamar. Omar memberi tanda jempol karena ia bisa melihat Gio langsung tertarik dengan apa yang mereka bicarakan. Tampak ia yang serius mencuri dengar pembicaraan mereka. Bagaimana kalau aku beritahu bagaimana cara memandikan kelinci? Di samping kelincinya bersih dan bebas kutu, Gio pasti suka kalau kelincinya bersih. Siap Bu Cira, let's go, teriak Omar dan Olive bersamaan. Mereka bertiga keluar menuju ke kandang kelinci. Kelinci itu begitu kotor dan juga bulunya ada yang rontok. Cira sempat melirik dan ia tahu kalau Gio mengikuti mereka dari belakang. Berhasil soraknya dalam hati. Sebelum kita mengerjakan apapun yang berhubungan dengan binatang, kita wajib menggunakan masker dan juga kaos tangan. Cira memberikan mereka masker dan kaos tangan karet. Bulu yang rontok itu agar tidak masuk ke hidung kita. Siap Bu Cira. Nah kita bersihkan dulu kandangannya. Cira membuka kandangnya dan menaruh kelinci dalam wadah. Omar, Olive air kencing kelinci ini bisa kita jadikan pupuk. Kalian ingatkan kotoran sapi juga bisa kita buat pupuk. Ingat dong Bu Cira. Cira memang sengaja mengeraskan suaranya biar Gio bisa mendengar. Ia sisipkan pelajaran tanpa Gio sadari. Cira tahu jika Gio itu cepat menangkap hal-hal yang baru. Setelah kandangnya bersih, baru kelincinya kita mandikan dan itu pun kita menggunakan sampo khusus untuk hewan agar bulunya tidak rontok. Omar mengerjakan seperti apa yang diperintah oleh Cira. Memandikan dua kelinci itu dengan hati-hati. Wah bulunya jadi lembut Bu. Kalian tahu sampo itu selain membuat wangi juga untuk apa? Membuat bulunya lembut, jawab Olive. Betul, tapi ada lagi yang lebih penting. Apa itu Bu? Untuk menghilangkan kutu dan juga kuman yang bisa merusak kulit kelinci. Memang ada Bu, tanya Omar. Ada, namanya skabies. Oleh sebab itu selain dimandikan secara rutin kelinci atau binatang peliharaan harus kita periksa ke dokter hewan. Wah, kelinci ini belum pernah diperiksakan ke dokter hewan, ucap Omar. Nah besok kalian bawa kelincinya ke dokter hewan. Minimal 1 bulan sekali. Siap Bu. Setelah selesai dengan kegiatan memandikan kelinci mereka segera masuk ke dalam. Omar dan Olive kembali ke kamar Gio sedangkan Cira pergi mandi karena hari sudah sore. Mungkin saja Arun akan segera pulang. Lumayanlah hari ini Gio sudah mau mendengar penjelasannya tentang pengetahuan alam. Ia tahu anak itu sangat ingin bergabung dengan mereka tadi. Tapi gengsinya lebih tinggi dari keinginannya. Sambil menunggu kedatangan Arun, Cira duduk bersantai di ruang tengah sambil membaca beberapa buku referensi untuk Gio belajar. Rencananya buku itu akan dia berikan pada Gio melalui Omar. Sibuk, Cira mendongakkan kepalanya, ia melihat siapa yang sudah datang di hadapannya. Denisa, tidak. Denisa duduk di depannya. Aku mau bicara. Bukankah kau sudah bicara, jawab Cira. Ia meletakkan buku di atas meja dan fokus dengan Denisa. Tampak Denisa yang langsung emosi mendengar perkataan Cira, tapi ia tahan sekuat mungkin. Denisa menarik napas panjang. Kau tahu kan di sini aku sudah tidak punya siapa. Kamu masih punya Arun, Gio. Mereka itu saudara sama keponakanmu. Iya itu benar, tapi adakah yang sekarang melayaniku? Kau bisa meminta Biktika. Bukan,
bukan itu. Kesabaran Denisa tampak teruji di sini. Dan itu Cira sengaja. Terus apa yang kamu mau? Aku mau Billy kembali ke sini. Kenapa bilang kepadaku? Bukankah yang menyuruhnya pergi adalah Tuan Arun, ucap Cira enteng. Braak. Denisa menggebrak meja. Jangan mempermainkan aku ya, teriak Denisa. Kalian berdua mempermainkan aku. Arun bilang harus seizin darimu. Tenang, jangan emosi. Cira memang sengaja memancing emosi Denisa. Ia tahu kalau sebenarnya Denisa itu memiliki gangguan kejiwaan, hanya saja ia pintar menyembunyikannya. Baiklah kalau kamu ingin Billy kembali di sini. Denisa tampak tidak percaya kenapa Cira begitu mudahnya mengambil keputusan. Padahal kalau dilihat ke belakang Billy banyak mengganggu Cira. Yakin? Yakin, jawab Cira. Kenapa sekarang kau menjadi ragu-ragu? Setelah begitu banyak kesalahan yang Billy buat padamu, kau masih mengizinkannya tinggal di sini. Bukankah itu kemauanmu? Sekarang kita ini saudara. Aku sudah menikah dengan Arun, jadi aku adalah saudaramu. Demi persaudaraan kita maka aku izinkan Billy kembali ke sini, jawab Cira. Tapi ingat, jangan membuat masalah, ucap Cira. Membuat Billy kembali ke perkebunan adalah bagian dari rencananya. Baiklah, aku akan menyuruhnya datang. Dan berjanji sendiri denganmu, ucap Denisa. Denisa segera melakukan panggilan dengan Billy dan menyuruh ia berkemas. Hampir 1 jam Cira menunggu kedatangan Billy dan akhirnya datang juga. Selamat malam Cira. Mungkin sekarang kau bisa memanggilku Nyonya, aku tidak mau suamiku marah padamu. Billy mengepalkan tangannya dengan erat dan Cira tahu itu. Selamat malam Nyonya. Malam Billy. Duduklah. Terima kasih Nyonya. Kamu pasti sudah tahu kan alasan kau dipanggil kemari lagi. Iya Nyonya. Aku lakukan ini demi Denisa karena ia saudara suamiku. Jadi aku mohon rubahlah sikapmu Billy. Iya Nyonya, saya berjanji. Tiba saja Omar bersama Olive melintas dan mengetahui kalau Billy kembali lagi. Ada banci hitam, goda Omar. Apa kamu bilang? Billy mulai emosi. Lah kok protes, memang hitam kan? Awas kamu ya, teriak Billy. Ia beranjak dari duduknya dan menghampiri Omar yang menjulurkan lidahnya. Cira tersenyum, kalau sudah mental preman selamanya akan sulit dirubah. Walau kamu tenang sekalipun itu sangat kelihatan dari sorot matamu yang masih liar Billy. Billy sudah. Denisa memperingatkan. Cira, kenapa kau diam saja ketika Omar cari gara-gara dengan Billy? Omar dan Olive hanya bercanda, Billy saja yang terlalu serius meladeninya, jawab Cira. Yang dikatakan Omar kan betul, memang Billy kulitnya hitam. Cira pergi dan bersiap kembali masuk ke dalam kamarnya. Aku capek mau istirahat. Kamu tidak bisa kemana-mana sebelum menyelesaikan kekacauan ini. Denisa menarik tangan Cira dan itu membuatnya terjatuh. Au, teriak Cira. Apa yang kau lakukan pada istriku Denis? Suara Arun dari belakang terdengar sangat emosi. Ia langsung menghampiri Cira yang masih terduduk di lantai. Kamu tidak apa-apa. Kakiku sakit, ucapnya lirih. Bisa berdiri. Cira menggeleng. Dengan cepat Arun menggendongnya. Cira melingkarkan kedua tangannya di leher Arun. Kita akan bicara besok pagi Denis, tatap Arun tajam. Aku tidak bersalah Arun, dia yang jatuh sendiri. Denisa berusaha membela diri. Kau tidak mendengarkan ucapanku. Kita bicara besok pagi. Arun menegaskan lagi. Ia kemudian berbalik dan segera pergi meninggalkan Denisa dan Billy. Cira melongok ke arah mereka berdua dan menjulurkan lidahnya tanda mengejek. Kau lihat itu Billy. Mulai kurang ajar dia. Tenang Nona, saya sudah ada di sini sekarang. Akan kita balas perbuatannya hari ini. Bersambung.